Tadi kita sudah membahas elemen-elemen dasar dari konsep peluang ya. Nah, bagian penting dari proses atau eksperimen atau percobaan ini adalah membuat pernyataan mengenai relatif kemungkinan suatu kejadian akan terjadi dibandingkan kejadian yang lain ya. Caranya bagaimana? Kita membuat pernyataan mengenai relatif kemungkinan bahwa suatu kejadian akan terjadi dibandingkan dengan kejadian yang lain. Caranya adalah dengan menetapkan suatu nilai peluang kepada suatu kejadian ya. Nah, bagaimana cara menetapkan nilai peluang? Pada dasarnya peluang itu adalah tingkat keyakinan kita, tingkat keyakinan peneliti mengenai seberapa besar kemungkinan suatu kejadian akan terjadi dibandingkan kejadian lainnya ya. Nah, namun walaupun peluang itu bisa kita katakan sebagai tingkat keyakinan ya dari seseorang atau peneliti, tapi tetap ada landasan-landasan hukum atau aturan-aturan dasar yang mengatur mengenai peluang ini. Tapi yang kita tahu pasti ya, secara umum kita tahu bahwa nilai peluang itu selalu berada di antara 0 dan 1 ya. Ini adalah konsep yang paling umum. Dimana kalau peluangnya 0 artinya kita yakin bahwa suatu kejadian itu tidak akan pernah terjadi. Jadi mustahil terjadi kalau peluangnya 0. Sedangkan peluangnya 1 itu artinya kita yakin bahwa kejadian itu pasti terjadi ya. Jadi kita ingin nilai peluang itu berada di antara 0 dan 1 ya. Jadi kalau peluangnya semakin dekat dengan 1 berarti kemungkinan kejadian itu semakin besar kemungkinan untuk terjadi ya. Nah, secara formal di sini kita definisikan ya aturan-aturan yang umum berlaku mengenai bagaimana cara kita mendefinisikan peluang, di mana aturan ini kita rangkum ke dalam 3 aksioma peluang ya. Jadi misalkan kita punya kejadian yang kita sebut A, dan A ini merupakan himpunan bagian dari ruang sampel S, maka kita bisa mendefinisikan peluang kejadian A ini kita notasikan dengan simbol PA ya. Jadi ini artinya PA ini peluang kejadian A, di mana peluang kejadian A kita definisikan memenuhi 3 aksioma. Yang pertama, ini yang tadi saya sebutkan ya, bahwa peluang itu nilainya antara 0 dan 1 merupakan bilangan non-negatif. Jadi peluang itu tidak pernah negatif atau bahkan lebih besar dari 1. Kemudian aksioma yang kedua, peluang dari ruang sampel itu nilainya sama dengan 1. Logikanya adalah bahwa ketika kita memandang kejadiannya itu adalah ruang sampel ya, karena semua hasil eksperimen itu pasti selalu ada di ruang sampel ya. Jadi ketika kita melakukan eksperimen dan ruang sampelnya sudah kita definisikan ya, maka pasti semua kejadian semua hasil eksperimen selalu ada di ruang sampel. Makanya kejadian dari ruang sampel itu pasti peluangnya sama dengan 1. Kemudian aksioma yang ketiga ini menyatakan kalau kita memiliki 2 kejadian A1 dan A2, di mana ini adalah 2 kejadian yang saling lepas ya. Saling lepas ini artinya saling disjoin ya, kita sebut juga disjoin. Maka kita bisa menghitung bahwa peluang gabungan antara kejadian A1 dan A2 ya. Jadi huruf U, notasi seperti simbol U ini menyatakan gabungan ya. Maka gabungannya itu merupakan peluang masing-masing kejadian A1 ditambah dengan kejadian A2 ya. Jadi kejadian yang saling lepas itu kalau kita gambarkan dalam diagram Venn, artinya kita punya 2 lingkaran yang tidak beririsan. Ya, ini A1, ini A2, saling lepas tidak beririsan, berarti peluang kejadian gabungannya tinggal kita hitung sebagai penjumlahan masing-masing peluang di kejadian A1 dan A2. Secara umum ini bisa kita generalisir kalau kita punya sebanyak N kejadian, A1, A2 sampai dengan AN, di mana semua kejadian ini saling lepas, maka dengan aksioma yang ketiga ini bisa dengan mudah kita buktikan ya. Gabungan semua kejadiannya ya, ini adalah penjumlahan masing-masing peluang di A1,
A2, dan sampai dengan AN ya. Nah, dari 3 aksioma ini, maka 3 aksioma ini sebenarnya cukup untuk kita gunakan untuk membuktikan atau menurunkan hukum-hukum atau teorema-teorema yang ada mengenai peluang ya. Sebagai contoh, ada teorema yang mengatakan peluang A komplement, ya ini adalah bisa kita tuliskan sama dengan 1 dikurangi peluang A ya. Jadi A komplement itu adalah kejadian yang bukan merupakan kejadian A ya. Ini bisa dibuktikan cukup dengan 3 aksioma yang sudah diberikan pada slide sebelumnya. Kemudian ada teorema juga kalau kita punya kejadian A yang merupakan subset ya, himpunan bagian dari kejadian B, maka bisa dipastikan peluang A itu pasti lebih kecil sama dengan peluang B. Kemudian ini juga mungkin teorema yang sudah pernah kalian pelajari ya, dimana kalau kita memiliki menghitung peluang gabungan A dan B ya, maka kalau A dan B-nya itu tidak saling lepas, maka tidak bisa langsung semata-mata kita jumlahkan PA ditambah PB ya, tetapi harus kita kurangi dengan peluang irisan antara A dan B ya. Dan mungkin masih banyak teorema-teorema lainnya, cuman mungkin yang paling umum di sini saya berikan ada 3 teorema mengenai peluang. Sebagai latihan, misalkan saya punya contoh diberikan peluang ada 2 kejadian A dan B, di mana peluang A gabung B itu sama dengan peluang A gabung B komplement, nilainya 0,6. Kemudian diminta untuk menghitung berapa besarnya peluang A. Nah, solusinya mungkin pertama kita bisa tuliskan peluang A gabung B, kejadian AB, ini kan bisa kita tuliskan berdasarkan teorema tadi yang sudah diberikan. Ini adalah peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang irisannya, nilainya 0,6. Kemudian dengan cara yang sama kita tuliskan, kita jabarkan peluang gabungan A dan B komplement ya, kita tuliskan sebagai peluang A ditambah peluang B komplement dikurangi peluang irisannya, ini sama dengan 0,6 ya. Kemudian dari 2 persamaan ini bisa kita jumlahkan ya. Ini pertama kita punya 2 PA ya, karena PA peluang A ditambah peluang A kita punya 2 PA. Kemudian kita jumlahkan peluang B ditambah peluang B komplement ya, berdasarkan teorema tadi yang sudah kita bahas ya. Berarti kejadian B dan kejadian B komplement ya, kalau kita jumlahkan peluangnya ini pasti sama dengan 1 ya. Kemudian sisanya di sini kita punya peluang A iris B dan peluang A iris B komplement ya. Mungkin persamaan ini bisa kita lihat bahwa kalau peluang irisan A dan B ditambah peluang A irisan B komplement, ini bisa kita hitung sebagai peluang A. Kenapa? Mungkin di sini bisa saya gambarkan ya dengan menggunakan diagram Venn. Pertama, saya punya 2 kejadian A dan B. Ya, pertama kita punya kejadian A iris B. A iris B itu adalah kejadian yang merupakan irisan ya, irisan antara A dan B, berarti yang ini, yang saya beri warna kuning ya. Kemudian sekarang kita lihat kejadian yang kedua, itu adalah A iris B komplement. A iris B komplement ini adalah daerah yang saya beri warna hijau ya. B komplement itu kan adalah kejadian di luar kejadian B, berarti yang ini ya. Kemudian kita iris dengan A ya. Berarti daerah hijau ini adalah yang saya sebut sebagai kejadian A iris B komplement ya. Sedangkan yang kuning ini adalah kejadian A iris B. Jadi kalau kita hitung penjumlahan dari kedua kejadian ini ya, ini adalah peluang kejadian merupakan peluang kejadian A ya. Peluang kejadian A karena gabungannya ini adalah kejadian A
Makanya bisa kita tuliskan penjumlahan ini adalah peluang A ya. Jadi kalau kita sederhanakan, kita punya persamaan dalam bentuk PA ya, peluang A, maka kita bisa peroleh peluang A itu sama dengan 0,2.